Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran sejarah Indonesia ini, kita akan belajar mengenai sistem pemerintahan bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer, di mana cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, sedangkan Presiden hanya simbol kepala negara. Yang kedua, kabinet dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang bertanggung jawab pada parlemen. 3. Lamanya masa jabatan kabinet tidak diatur, karena Perdana Menteri bisa kapan saja dijatuhkan oleh parlemen dengan mosi tidak percaya terhadap kinerja dan kebijakannya. Pada demokrasi liberal, sering terjadi pergantian kabinet selama kurun waktu 9 tahun, yaitu dari tahun 1950 sampai 1959. Indonesia mengalami 7 kali pergantian kabinet. 1. Kabinet Natsir. Kabinet ini memulai pemerintahan pada tanggal 6 September 1950 sampai dengan 20 Maret 1951. Ya, masa pemerintahan kabinet ini tidak berlangsung lama. Alasan berakhirnya masa jabatan kabinet ini adalah karena kegagalan menyelesaikan masalah Irian Barat dan adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 yang dianggap terlalu menguntungkan Partai Masyumi. Namun, di balik itu ada pula prestasi yang patut kita banggakan dari masa pemerintahan Kabinet Natsir, yaitu Indonesia berhasil masuk menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. 2. Kabinet Sukiman. Kabinet ini memulai pemerintahan pada 27 April 1951 dan berakhir pada 3 April 1952. Pada kepemimpinan kabinet ini banyak terjadi masalah politik. Masalah politik yang akhirnya menjadi alasan berakhirnya masa jabatan kabinet adalah penandatanganan kerjasama Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo dengan Duta Besar Amerika Serikat dalam Mutual Security Act atau Undang-Undang Kerjasama Keamanan. Kerjasama ini dinilai bertentangan dengan politik luar negeri yang dianut Indonesia, yaitu bebas aktif, karena pada saat itu Blok Barat sedang berkonflik dengan Blok Timur, sehingga Kabinet Sukiman dituduh membela Blok Barat. 3. Kabinet Wilopo. Kabinet ini menjabat dari 3 April 1952 sampai 30 Juli 1953. Alasan berakhirnya masa jabatan kabinet ini adalah peristiwa di Tanjung Murawa, Sumatera Selatan, di mana pemerintah menyerahkan kembali tanah Deli Planters Vereniging dan meminta polisi untuk mengusir petani yang menggarap tanah tersebut. Alhasil mengakibatkan 5 orang petani tewas. Hal tersebut memicu kemarahan sehingga Serikat Tani Indonesia mengajukan mosi terhadap parlemen dan parlemen mengabulkan mosi tersebut. Kabinet Wilopo pun berakhir. 4. Kabinet Ali Sastroawijoyo ke-1. Kabinet ini menjabat dari 1 Agustus 1953 sampai 24 Juli 1955. Kabinet ini memiliki segudang prestasi, namun pada akhirnya kabinet ini harus berakhir karena ada aksi boikot perwira TNI AD pada tanggal 27 Juni 1955. 5. Kabinet Burhanuddin. Kabinet ini memulai menjabat pada 12 Agustus 1955 dan berakhir pada 3 Maret 1956. Kabinet Burhanuddin berhasil menyelesaikan konflik dengan TNI AD dan menyelenggarakan pemilu pertama di Indonesia tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan Dewan Konstituante yang bertugas menyusun
Undang-Undang Dasar baru. Dan tugasnya dianggap sudah selesai. Kabinet Ali Sastro Awijoyo kedua dimulai pada 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Pada periode kedua, Ali berkoalisi dengan Partai PNI, Masyumi, dan NU. Alasan berakhirnya kabinet ini adalah Kabinet Ali dianggap tidak tegas dalam menghadapi gerakan separatis. NU dan Masyumi menarik mundur menterinya yang berada dalam kabinet dan menyebabkan keretakan dalam kabinet. Kabinet Juanda memulai pemerintahan pada tanggal 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Kabinet dibentuk dari jajaran para ahli. Kabinet ini memiliki prestasi, namun juga masalah yang harus dihadapi. Di antaranya adalah sebagai berikut.